Salam komunikasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar satu bentuk komunikasi yang terjadi di media sosial. Sebenarnya, bentuk komunikasi ini tidak melulu muncul hanya di media sosial, tetapi di media-media yang diperantarai dengan media-media digital yang di dalamnya terkandung pengoperasian yang sifatnya personal, tetapi kemudian juga bisa berlangsung satu proses komunikasi yang menjangkau orang banyak, atau kita sebut saja sebagai audience. Nah, lebih lanjut, satu bentuk komunikasi yang cukup baru ini dikenal selama satu dekade terakhir, memang menjawab pertanyaan penting yang sering dimunculkan di dalam diskusi-diskusi. Ketika kita kemudian melihat media sosial secara utuh dan komprehensif, kemudian ada pertanyaan yang muncul. Bentuk komunikasi seperti apa yang muncul di media sosial tersebut? Pada kesempatan ini, saya akan mengenalkan kepada teman-teman semua satu bentuk komunikasi yang kita sebut sebagai mass personal communication. Mass personal communication ini terbilang baru karena konsep ini muncul dari riset-riset yang dilakukan oleh para ahli komunikasi terhadap proses berlangsungnya pertukaran informasi, terutama yang ada di sosial media. Dan sebagaimana kita ketahui, sosial media atau media sosial memang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan penggunanya pun, baik dari sisi dunia maupun dari sisi Indonesia, terbilang pesat dalam satu dekade terakhir. Maka dari itu, kita akan mendalami apa itu mass personal communication pada kesempatan kali ini, dan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua satu jurnal yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi untuk melihat lebih lanjut tentang mass personal communication. Satu jurnal yang sudah saya tampilkan di layar adalah jurnal yang ditulis oleh Megan French dan Natalia Bazarova, di mana keduanya memakai konsep mass personal communication ini untuk melakukan riset di media sosial. Dalam kaitannya dengan ini, mereka berdua ingin melihat sejauh mana efektivitas komunikasi itu kemudian muncul, nampak dalam proses pertukaran pesan yang ada di media sosial. Nah, saya tidak akan mengupas tentang apa yang mereka tulis secara utuh di dalam jurnal ini, tetapi lewat jurnal ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ketika kita melakukan satu tilikan lebih lanjut terhadap media sosial, kita akan ketemu dengan yang disebut sebagai mass personal communication model, atau yang di awal tadi saya sebut sebagai bentuk komunikasi mass personal communication. Mass personal communication itu dikenalkan oleh Sullivan dan Carr, dan sebagaimana kita bisa lihat di dalam layar, bahwa berbeda dengan mass communication atau interpersonal communication, mass personal communication memadukan keduanya. Jika mass communication yang saya maksudkan itu sifatnya publik dan impersonal, maka di mass personal communication ini dia bersifat publik, tetapi dia personal. Nah, sisi lain, jika interpersonal communication itu adalah private dan personalized, di dalam mass personal communication, dia personalized, tetapi dia tidak melulu private. Karena kita tahu ada pertukaran informasi yang coba dibuat privat pun akan tetap bisa muncul ke publik. Artinya, dalam hal ini, mass personal communication merupakan bentuk komunikasi pertukaran pesan arus komunikasi yang muncul di media sosial yang memiliki ciri-ciri bersifat personal, tetapi juga sekaligus massa, dalam arti apa yang kemudian disampaikan di media sosial bisa dirancang oleh individu ataupun organisasi ataupun perusahaan yang bisa ditujukan untuk dirinya sendiri atau kelompok atau stakeholder-nya ataupun untuk publik secara luas. Maka ada unsur-unsur yang kemudian sangat luas yang muncul di dalam mass personal communication,
yang kita akan pelajari lebih lanjut dalam proses kita mengenali secara lebih mendalam media sosial itu sendiri. Dalam kaitannya dengan mass personal communication, pemahaman terhadap mass personal communication ini kemudian menjadi penting karena media sosial sendiri bisa dijadikan satu entitas untuk mengoptimalkan kerja-kerja komunikasi yang ada di organisasi maupun perusahaan. Dalam konteks pembelajaran kita di mata kuliah media sosial, kita nanti akan melihat bagaimana media sosial itu bisa mengoptimalkan kerja-kerja perusahaan, kerja-kerja suatu brand dalam konteks melakukan sebuah proses yang kita kenal dengan marketing communication. Media sosial kemudian menjadi satu media yang betul-betul bisa mengakselerasi kerja-kerja komunikasi dalam konteks pelaksanaan marketing communication. Nah, mass personal communication ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Ketika kita akan menyampaikan nilai-nilai yang lebih dari sebuah produk, nilai-nilai yang positif dari sebuah produk atau sebuah brand, maka pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal itu bisa kita lakukan. Maka dalam konteks ini, adanya storytelling itu menjadi hal yang mengemuka di dalam proses pertukaran pesan di media sosial, karena mengandung unsur personal yang bisa disampaikan secara luas kepada publik. Nah, di sisi lain, kita juga bisa melihat teman-teman bagaimana secara luas ketika pesan-pesan di media sosial itu kemudian diikuti oleh banyak orang, pada titik tertentu, pesan itu kemudian diaksesnya ketika oleh orang per orang itu diaksesnya menggunakan media sosial, tetaplah akan hadir sebagai sebuah pesan yang sifatnya personal. Artinya, orang akan bisa mengakses pesan-pesan itu dalam otonomi dirinya sendiri. Dia nantilah yang akan mengatur kapan saya akan mengakses informasi ini yang mungkin diberikan oleh perusahaan, organisasi, atau apapun di luar sana. Nah, kita mempelajari itu ke depannya. Termasuk juga bagaimana media sosial itu mengoptimalkan kerja-kerja jurnalistik. Kita akan melihat bagaimana jurnalisme, pemberitahuan fakta-fakta kebenaran kepada audiens, itu kemudian bisa dibalut dalam bentuk-bentuk konten di media sosial yang menarik hati, memikat secara personal, tetapi sebetulnya di dalamnya mengandung unsur-unsur informasi yang berguna untuk kepentingan publik. Nah, maka dari itu, teman-teman semua, pengetahuan dan pemahaman kita terhadap mass personal communication harus kita kuatkan. Dan kita harus sadar betul bahwa ketika kita bicara media sosial, kita sedang bicara sebuah proses komunikasi yang memiliki bentuk dan model yang baru, yakni mass personal communication. Artinya, ada kekasan yang kemudian muncul dari proses pertukaran informasi di media sosial itu. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini memberikan gambaran awal kepada teman-teman semua tentang mass personal communication yang nantinya dalam pembelajaran mata kuliah media sosial selanjutnya, kita akan perdalam itu semua dalam pertemuan kita dengan media sosial dan segala dinamikanya. Terima kasih sudah mengikuti presentasi saya. Semoga menambah semangat teman-teman untuk belajar ilmu komunikasi, khususnya di media sosial. Terima kasih dan salam komunikasi.